Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembuktian rataan dan variansi distribusi normal pada mata kuliah statistika matematika. Video kali ini dibuat oleh Anggun Melina Sumantari, Rahmi Nur Hasanah, dan Kartika Tri Utami. Distribusi normal. Oke, kita mulai dari definisi. Definisinya yaitu ubah acak kontinu X berdistribusi normal dengan parameter mu dan variansi mempunyai distribusi peluang fx, mu, variansi sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X min mu per sigma dikuadratkan. Untuk X lebih dari negatif tak hingga sampai X kurang dari tak hingga. Nah, di mana sigma lebih dari 0, sehingga jika diambil Z sama dengan X min mu per sigma, maka diperoleh mu sama dengan EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X per sigma akar 2pi kali E pangkat negatif 1 per 2 kali X min mu per sigma dikuadratkan dx. Mengapa bisa seperti ini? Didapat dari mana? Ya, didapat dari definisi awal di mana EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Nah, dari persamaan itu kita substitusikan definisi fx tadi ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh persamaan tersebut. Nah, setelah itu di sini 1 per sigma akar 2pi itu merupakan konstanta sehingga bisa kita keluarkan. Jadi bisa bentuk persamaannya bisa jadi 1 per sigma akar 2pi integral negatif tak hingga sampai tak hingga X kali E pangkat negatif 1 per 2 dikali X min mu per sigma dikuadratkan dx. Dari awal tadi karena Z sama dengan X min mu per sigma sehingga didapatkan X sama dengan Z kali sigma plus mu. X dengan X dx sama dengan Z sigma ditambah mu sehingga turunannya dx sama dengan sigma dz. Nah, dari situ kita bisa ubah persamaan tadi, substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi persamaan baru, yaitu sama dengan 1 per mu 1 per sigma di akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z sigma ditambah mu. Nah, ini tadi kan didapat dari X sama dengan itu ya, tinggal disubstitusikan dikali E pangkat negatif 1 per 2 Z kuadrat sigma dz. Nah, di sini ada sigma, artinya konstanta ini bisa dikeluarkan sehingga bisa menghilangkan sigma yang di bawah, sehingga kan karena dikali dan seper jadi sigmanya hilang sehingga persamaannya menjadi 1 per akar 2pi kurung integral negatif pi sampai tak hingga Z sigma E pangkat negatif 1 per 2 Z kuadrat dz ditambah mu integral min tak hingga sampai tak hingga E kali pangkat E
1/2 Z kuadrat dz. Nah, ini sebenarnya cuma proses dari penjabaran persamaan di atasnya ya. Nah, setelah itu kita operasikan kembali persamaannya dengan mengalihkan seperti biasa supaya kurungnya ini dihilangkan, sehingga selain itu karena sigma merupakan konstanta bisa dikeluarkan juga, sehingga menjadi persamaan baru sigma per akar 2pi integral negatif tak hingga sampai tak hingga z min 1 pangkat negatif 1/2 z kuadrat dz ditambah akar 2 mu per akar 2pi kali akar 2 integral negatif tak hingga sampai tak hingga dikali pangkat negatif 1/2 z kuadrat dz. Nah, sebenarnya ini kenapa dikali akar 2 ini untuk mengubah persamaannya yang akar ini biar hilang, sehingga tidak jadi penyebutnya tidak jadi akar lagi. Nah, sebelumnya untuk karena z-nya ini sampai integralnya dari negatif tak hingga, artinya dia akan menghasilkan 0 tambah karena ini pangkat negatif 1/2 z kuadrat bisa menghasilkan 1, sehingga ditambah akar 2 mu per akar 2pi dikali pi. Nah, ini dari sini ini bisa menghilangkan ya, sama-sama coret sehingga didapatkan mu. Jadi terbukti EX sama dengan mu. Selanjutnya adalah mencari EX kuadrat. EX kuadrat dapat dituliskan jadi integral X kuadrat per sigma akar 2pi dikalikan pangkat negatif setengah dikalikan X min mu per sigma kuadrat dx dengan batas negatif tinggi sampai tak hingga. Nah, di sini dapat dituliskan 1 per sigma akar 2pi integral X kuadrat pangkat negatif setengah X min mu per sigma kuadrat dx dengan batas negatif tinggi sampai tak hingga. Nah, di sini kita dapat memisahkan z itu sama dengan X min mu per sigma, maka X sama dengan Z kali sigma plus mu. Akibatnya dx itu sama dengan sigma dz. Oleh karena itu, di sini dapat dituliskan 1 per sigma akar 2pi integral Z sigma plus mu, ini adalah X kuadrat pangkat negatif setengah Z kuadrat sigma dz dengan batas negatif tinggi sampai tak hingga. Nah, di sini sigmanya masing-masing dapat disederhanakan sehingga menjadi 1 per akar 2pi integral Z kuadrat sigma kuadrat. Ini adalah penjabaran dari sini. Ini di plus 2 kali Z mu sigma plus mu kuadrat dikalikan pangkat negatif setengah Z kuadrat dz. Nah, selanjutnya ini dijabarkan menjadi integral Z kuadrat sigma kuadrat pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga ditambah integral 2Z sigma mu pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga ditambah integral mu kuadrat pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini masing-masing dikeluarkan koefisiennya menjadi sigma kuadrat integral Z kuadrat pangkat negatif setengah Z kuadrat dz ditambah 2 sigma mu integral Z kali pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga ditambah mu kuadrat integral pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kita jabarkan lagi dikalikan dengan 1 per akar 2pi menjadi sigma per kuadrat per akar 2pi integral dari Z kuadrat
E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tangga sampai tangga ditambah 2 sigma mu per akar 2pi integral Z kuadrat Z kali E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tangga sampai tangga ditambah mu kuadrat per akar 2pi integral E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz dengan batas negatif tangga sampai tangga. Nah, dari sini selanjutnya kita dapat menggunakan integral parsial pada pengintegralan yang ini. Nah, menggunakan integral parsial dengan rumus integral U kali dv sama dengan U kali P dikurangi integral P kali du. Nah, di langkah sebelumnya itu diperoleh sigma kuadrat per akar 2pi integral Z kuadrat E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz. Ini dapat dijabarkan Z nya menjadi Z kali Z sehingga dapat kita misalkan U nya itu adalah Z, maka du sama dengan dz. Selanjutnya dv nya adalah Z E, di sini Z E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz, maka V nya sama dengan integral Z E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz. Nah, dari sini dari V nya dapat kita misalkan kembali Z kuadratnya adalah T, maka kita turunkan menjadi 2Z dz sama dengan dt, maka diperoleh dz sama dengan dt per 2Z. Nah, dari sini kita substitusikan ke V sama dengan integral Z E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz, berhasilnya menjadi integral Z E pangkat negatif setengah Z kuadratnya adalah T, dz nya adalah dt per 2Z. Z nya dapat disederhanakan, jadi kita bawa 1/2 nya ke depan. 1/2 integral E pangkat negatif setengah T dt sama dengan setengah integralnya dari ini adalah negatif 2E pangkat negatif setengah T. Dapat disederhanakan jadi negatif E pangkat negatif setengah T sama dengan T nya kita gantikan lagi dengan Z, negatif E pangkat negatif setengah Z kuadrat. Nah, tadi sudah diperoleh U, V, du, dan dv. Nah, maka dari langkah terakhir di EX kuadrat ini kita dapat mengintegral parsialkan yang sini. Nah, menjadi Z ini adalah U, ini adalah V, negatif E pangkat negatif setengah Z kuadrat, ini adalah V, dikurangi integral V dikali du. Nah, du nya itu adalah dz. Nah, ini dikalikan sigma kuadrat per akar 2pi ditambah ini 2 sigma mu per akar 2pi integral Z E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz. Kemudian ini kita bawa 1/2 nya ini ke pengintegralan agar nanti ini menjadi sebuah fungsi yang nilainya adalah 1, sehingga ini adalah nilainya 0. Jadi Z kali 0 adalah 0. Ini negatif kali negatif adalah positif, plus integral E pangkat negatif setengah Z kuadrat dz ditambah ini adalah hasilnya 0 ditambah mu dikali ini adalah sebuah fungsi yang nilainya 1. Nah, 1/2pi nya ini kita masukkan ke pengintegralan agar ini adalah sebuah fungsi yang nilainya adalah 1, sehingga sigma kuadrat kali 1 ditambah mu kuadrat, hasilnya sigma kuadrat ditambah mu kuadrat, sehingga EX kuadrat adalah sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai variansi dari X. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk nilai EX itu adalah mu, sedangkan untuk nilai EX kuadrat itu adalah gamma kuadrat ditambah mu kuadrat. Sehingga diperoleh untuk variansi dari X kita menggunakan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Untuk EX kuadrat sendiri adalah gamma kuadrat ditambah mu kuadrat, sedangkan untuk EX dikuadratkan adalah mu dikuadratkan, maka menjadi mu kuadrat.
Sehingga karena gamma kuadrat ditambah mu kuadrat dikurangi mu kuadrat hasilnya adalah gamma kuadrat, maka untuk nilai variansi dari X itu adalah gamma kuadrat. Sekian penjelasan dari pembuktian rataan dan variansi dari peubah acak kontinu X berdistribusi normal. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Jika ada kekurangan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.